Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari kita datang padanya di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami juga bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberkati kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih juga Engkau boleh melayakkan kami di tengah ketidaklayakan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu, mohon pimpinan-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat menyatakan demikian. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita itu tidak bisa tidak berbuat dosa. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan ditebus oleh Tuhan, kita bisa tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu ya, sebelum kita kenal Tuhan, kita itu tidak bisa tidak berbuat dosa. Dan setelah kita mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, ternyata kita bisa tidak berbuat dosa. Dan inilah yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini buat kita. Roma pasal yang pertama hingga pasal yang ke-11 mengingatkan bagaimana manusia hidup di dalam dosa. Menjelaskan bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, bagaimana manusia setiap hari bergumul akan dosa-dosa di dalam hidupnya. Sebagaimana di dalam perikop yang kita baca dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-20 menceritakan bagaimana manusia bergumul di dalam dosa. Baik perkataannya, tingkah lakunya, sikap hidupnya selalu menghasilkan dosa. Nah, jika demikian, bagaimana manusia bisa dibenarkan kalau setiap hari kecenderungannya adalah melakukan dosa? Tentu tidak bisa. Karena kita semua orang adalah orang yang berdosa. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan ketika mereka melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat justru membawa orang mengenal akan dosa-dosanya. Jika demikian, kalau kita kecenderungan hatinya adalah melakukan dosa, bagaimana kita bisa hidup memuliakan Allah? Bagaimana kita bisa dibenarkan? Tidak lain tidak bukan berarti kita harus hidup di dalam Tuhan, sehingga dosa itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Sehingga di antara kita tidak ada yang boleh memegahkan diri, karena itu semua adalah pemberian dari Allah. Kita sadar kita bisa dibenarkan, kita bisa diselamatkan bukan karena saya melakukan hukum Taurat, bukan karena saya rajin ke gereja, bukan karena saya rajin melayani, bukan karena saya memberikan lebih baik dari orang lain, bukan karena saya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan maka saya dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena itu semua juga saya diselamatkan, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhanlah saya hari ini dibenarkan. Oleh karena Tuhanlah hari ini saya diselamatkan. Jadi berbeda Bapak Ibu ya. Kalau orang di luar sana melakukan ini, melakukan itu dengan tujuan untuk diselamatkan, kita berbeda. Karena kita sudah diselamatkan, kita melayani lebih baik. Kita berbuat baik lebih baik. Kita beribadah karena kita sudah diselamatkan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi apa yang kita lakukan hari ini bukan supaya, tetapi karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah diselamatkan, maka saya lakukan semuanya ini sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan.
Nah Bapak Ibu, jadi kalau ada pertanyaan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat, betul. Karena memang pada dasarnya kita tidak bisa melakukan kebenaran, dan hanya oleh karena Tuhanlah kita itu dibenarkan. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita boleh diingatkan untuk kita boleh hidup lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Jadi mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita hari ini dibenarkan karena Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan, kesetiaan kita di dalam Tuhan, tetapi karena Tuhan mengerjakan itu lebih dulu di dalam kita, maka kita bisa dibenarkan. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Yaitu dengan membaca firman Tuhan, dan kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah dikaryakan dalam kasih karunia Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan kembali? Mari saudara, kita bagikan berita kebenaran ini kepada orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Itu adalah ucapan syukur kita, supaya mereka juga dibenarkan di dalam Kristus. Dan ketika kita nanti kembali, kita boleh hidup bersama-sama di dalam Kristus untuk kemuliaan bagi namanya. Mari kita serahkan hidup kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Kita hidupi kebenaran dan kita bagikan kebenaran ini. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah membenarkan kami. Kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Kalau hari ini Engkau melayakan kami di tengah ketidaklayakan kami, Engkau membenarkan kami di tengah ketidakbenaran kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tahu berterima kasih, dan ajar kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan biarlah kami terus hidup dalam kebenaran dan membagikan kebenaran ini kepada orang-orang yang di sekitar kami, sehingga mereka juga boleh mengalami pembenaran di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Mari sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus oleh karena kasih karunia, kita hidup di dalam kebenaran dan membagikan kebenaran ini dengan penuh sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.